berapa? Guru tasmi hadir? Ada ya. Masya Allah. Berapa Bu? 84. Masya Allah. Ini akalu. Sangat sedikit. Termasuk bagus sekali. Khairun nas. Ini rambu yang kedua dari Rasul. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tola umruhu, orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Panjang dan bagus, tabungannya banyak. Alhamdulillah. Dan seburuk-buruk orang yang panjang umurnya tetapi amalnya jelek. Jadi mumpul kejelekan. Tanda orang bagus bagaimana? Diharapkan kehadirannya. Tanda orang nggak bagus bagaimana? Diharapkan kepergiannya. Alhamdulillah tetangga kami itu sudah pergi, ayam-ayam kami nggak hilang lagi. Jadi alhamdulillah. Nah, ini orang yang baik itu yang diharapkan kehadirannya. Orang yang nggak baik yang diharapkan kepergiannya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara, sebetulnya kematian itu hanyalah berpindah. Rohnya berpindah. Kita ini hidup di 5 alam. Pertama alam roh. Alam roh, kemudian yang kedua alam rahim itu. Yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur atau alam barzah, yang kelima alam akhirat. Sekarang ada di mana kita? Ada ketika di alam roh, Allah sudah berdialog dengan seluruh roh. Al-A'raf 172. Ada yang bawa HP yang ada Al-Quran? Mohon dibuka surat A'raf 172. Allah bertanya kepada para roh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, para roh menjawab, bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Nah, ingat nggak saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika di alam roh? Nggak ingat lagi kita, karena di alam roh belum ada memori ya. Tapi diberitahu oleh Allah, surat A'raf 172. Kemudian roh tadi ditiupkan oleh Allah ke dalam janin. Ini diterangkan di dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, Allah meniupkan rohnya ke dalam janin. Kehamilan berapa itu? 120 hari ya, 4 bulan. Ibu-ibu ketika hamil 120 hari, lalu mulai terasa nggak ada dede. Nah, terasa. Itu roh sudah dimasukkan oleh Allah, ditiupkan. Khalqan akhar, Allah menerangkan lalu menjadi penciptaan yang lain dari dulunya diproses oleh Allah, belum ada roh, lalu ditiupkan roh. Kemudian lahir di dunia, dilahirkan Allah, lalu dibekali dengan 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan afidah, hati nurani, fuad. Pendengaran dan penglihatan untuk menganalisis dengan akal pikiran. Kemudian hati nurani untuk menjadi penentu, pembuat keputusan mau berbuat apa. Nah, semua manusia diberi bekal oleh Allah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian setelah itu manusia lalu hidup di dunia. Terus pada saatnya nanti ketika ajal tiba, maka roh tadi dipanggil memasuki alam barzah. Alam barzah itu artinya tembok pembatas yang tidak bisa kembali lagi ke dunia, atau alam kubur. Ini alam penantian. Nah, di alam kubur itu alam penantian sampai nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, yaitu tiupan trompet yang kedua oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama terjadi kiamat, tiupan kedua bangkit seluruh ruh dari alam kubur ke padang mahsyar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, di padang mahsyar nanti semua manusia dikumpulkan, tidak ada yang ditinggalkan seorang pun. La yughadiru ahadan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, la yughadiru ahadan, tidak ditinggalkan seorang pun. Semuanya dibangkitkan. Lalu Rasul menerangkan bahwa di padang mahsyar nanti la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima wada'ahu,
wa an ilmihi madza amila fihi. Ada 4. La tazulu qadama abdin, tidak akan bisa bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya diminta pertanggungjawaban tentang 4 hal. Pertama, an umrihi, tentang umurnya, digunakan untuk apa saja. Tentu saja dikurangi umur sebelum balik dan umur setelah pikun, umur ketika akal pikiran masih berfungsi. Nah, sebelum balik juga belum ditulis, maka sejak balik maka mulai kena hukum berfungsi. Jawabnya sudah diberitahu oleh Allah, di antaranya di surat Ali Imran ada, surat Yasin juga ada, Yasin 61. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim, dan supaya kamu sekalian senantiasa beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan hidup yang lurus, menggunakan seluruh umurnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini, ini ibadah. Ibadah ada 2, ada ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, haji. Ada ibadah ghairu mahdhah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak menjalankan semua kewajiban dalam kehidupan ini, semuanya ibadah. Bapak-bapak ngajar, pedagang, petani, supir becak, supir taksi, masinis kereta api, pilot, ya, semuanya, dokter, semuanya itu proses itu ibadah asal diniati untuk menjalankan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kemudian didasari oleh iman kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua ada ibadah mahdhah. Jadi itulah penggunaan umur. Yang kedua, wangan jasadihi lima ablah. Digunakan untuk apa? Seluruh nikmat Allah, tangan, kaki, telinga, mata, ya seluruh anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah. Maka itu ada penyanyi Jogja itu siapa yang buta nggak bisa lihat itu? Putri Aryani ya. Nah itu bebas dari hisab mata karena dia sudah sejak lahir tidak bisa melihat. Dia itu lahir di Pekanbaru, tapi neneknya tinggal di Jogja. Terus oleh nenek dikatakan kepada putra-putrinya, wahai anak-anakku, ini cucuku tolong dibawa ke Jogja saja. Di Jogja ada Yakitunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam. Dia ini yang mengajarkan huruf Braille Arab, Braille Latin, mengajarkan ngaji, mengajarkan bahasa tulis. Lalu Putri Ali diajak pindah ke Jogja, lalu diajar di Yakitunis. Maka dia lalu bisa membaca tulisan Latin Braille yang kalau membaca Surabaya itu ya, ada timbul-timbul itu juga Braille Arab. Bisa ngaji dia. Alhamdulillah. Nah, lalu sekarang Putri Aryani jadi penyanyi terkenal. Yang jelas dia bebas dari hisab apa? Hisab mata. Tapi kalau kita yang bisa melihat ini nanti akan ditanya oleh Allah untuk apa saja matanya. Nah, alhamdulillah kadang-kadang dipakai untuk ngaji ya Allah bagus. Kadang-kadang untuk baca buku bagus. Kadang-kadang untuk melihat maksiat sedikit astagfirullah. Wudu. Kalau wudu itu nanti bisa ketiduran semua dengan wudu. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi? Harta benda, dari mana asalnya dan digunakan untuk apa? Nah, maka bapak-bapak ibu-ibu, ajaran agama mengatakan carilah rezeki yang halal dan thayyib. Halal caranya, halal bendanya, dan thayyib yang bagus. Kalau makan yang bagus di sini aja yang thayyib. Kemudian yang terakhir ilmunya, maka akan ditanya apa yang sudah kamu ketahui dan apa yang digunakan diamalkan sesuai dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa menggunakan semua nikmat-nikmat dari Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disebut orang yang bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Itulah bersyukur. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian kita juga semoga menjadi orang yang sabar. Sabar itu artinya tetap konsisten istiqomah sesuai dengan tuntunan Allah. Allah memberikan tuntunan apa kita jalankan, itulah orang-orang yang sabar. Oleh karena itu orang yang sabar bima sabar,
Sebab kesabaran mereka, maka mereka bisa masuk surga karena sabar mengikuti segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, ini ada catatan sabda Rasul tentang kubur, alam kubur. Rasul bersabda, disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan ini sahabat Rasul dan juga menantu Rasul dari putri Rasul 2 kali. Putri pertama wafat, lalu oleh Rasul dinikahkan lagi dengan putri yang kedua. Jadi Utsman ini menjadi menantu Rasul 2 kali. Dan Utsman ini satu-satunya sahabat yang diberi panjang umur. Umurnya sampai 80 tahun. Sahabat-sahabat Rasul itu pertama Abu Bakar. Abu Bakar dikaruniai oleh Allah umur yang sama dengan Rasul. Berapa? 63 tahun. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar. Umar bin Khattab juga diberi umur oleh Allah 63 tahun sama dengan Rasul. Kemudian Umar diganti oleh Utsman. Nah, Utsman ini 80 tahun. Kemudian Utsman diteruskan oleh sahabat Ali. Ali ini yang menantu Rasul, yang saudara sepupu Rasul. Ini umurnya juga sama dengan Rasul, 63 tahun. Jadi ada 5 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. 5 tadi yang umurnya panjang siapa? Utsman. Berapa umurnya? 80. Yang lain 63 semua. 63 ini hitungannya dari tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini 10 hari lebih panjang dari tahun Miladiah atau Masihiyah. Jadi setiap 30 tahun selisih 1 tahun. Jadi umur Nabi 63 itu kalau dihitung dengan Miladiah yang Januari Februari itu, umur Rasul hanya berapa? 61 tahun. Jadi ini kalau dosen-dosen ya ini pensiun 65. Maimunah 65 ya. Iya, sama Pak, sama 4 tahun dari Rasul. Karena Rasul itu hanya 61 tahun. Yang panjang hanya Utsman 80 tahun. 1 dari 5 artinya berapa? 20%. 20% sama dengan 1/5. Jadi bapak-bapak kalau ada 10 orang, berapa yang umurnya di atas 80? Hanya 2 orang. Ya, hanya 2 orang. Rata-ratanya ini statistiknya. Jadi Rasul itu oleh Allah diberi umur 63, Abu Bakar, Umar, Ali, dan siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Ali, dan Rasul. 4 orang ini 63 semua. Hanya 1 yang panjang. Siapa itu? Utsman. Maka Utsman ini aqallu minhum. Sangat sedikit di antara mereka mayyajuzu dzalika, orang yang lebih dari rata-rata. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya bacakan sabda Rasul tadi. Innal qabra, sungguh kubur itu awwalu manzilin, tahapan pertama min manazilil akhirati, dari tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Jadi orang yang sudah masuk kubur ini masuk ke tahapan pertama kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ada berapa? Ada 7. Pertama alam kubur, yang kedua dibangkitkan dari kubur, yang ketiga alam padang mahsyar, yang keempat pertanggungjawaban amal, yang kelima penimbangan, ditimbang amalnya, yang keenam sirat, melalui sirat waktu jembatan, yang ketujuh akhir dari alam akhirat yaitu surga atau neraka. Sudah ingat ibu-ibu, bapak-bapak, 7 tahapan kehidupan akhirat? 1 tadi apa? Kubur. 2 apa? Dibangkitkan dari kubur. 3 pertanggungjawaban semua amal yaitu hisab. Yang keempat mizan, penimbangan amal. Yang kelima siratal mustaqim. Yang keenam harusnya 7 tadi. Kita ulang. mizan. Bagus, terima kasih Mas Ari diingatkan. Setelah dibangkitkan tadi, dikumpulkan dulu di padang mahsyar. Kita ulangi. 1 alam kubur, masuk kubur. 2 dibangkitkan dari kubur. 3 dikumpulkan di padang mahsyar. 4 pertanggungjawaban amal. 5 penimbangan.
6 sirat jembatan, 7 surga atau neraka. Alhamdulillah. 7. Yang hadir ini cerdas semua. Jadi langsung Apal. 7 ya. Ibu Dwi juga apal. Maka Rasul mengatakan fa'in, maka jika naja dia orang yang masuk kubur tadi lulus minhu dari alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka tahapan-tahapan sesudahnya lebih mudah baginya. Wa'in, dan jika lam tidak yanju minhu, dia tidak lulus dari tahapan pertama kehidupan akhirat yaitu di kubur, fama ba'dahu, maka sesudahnya asyaddu minhu, lebih sengsara baginya, lebih menyusahkan baginya. Mudah-mudahan kita semuanya lulus dalam alam kubur. Amin. Siapa yang lulus dalam alam kubur? Orang yang punya iman dalam dadanya. Ada la ilaha illallah. Orang yang punya iman, kita semua yang hadir ini ada la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Nanti di alam kubur kita semua akan ditunjukkan satu sosok laki-laki, seorang laki-laki. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan ditanya oleh Allah dan dapat ditanya oleh Munkar Nakir, malaikatnya, dan bisa menjawab. Ma ilmuka bihadzal rajuli, apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Orang beriman ditolong oleh Allah dapat menjawab, beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu. Dia ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kita semua yang beriman bisa jawab karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya orang yang tidak beriman? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya. Ya, karena ketika ditunjukkan nggak tahu. Kalau yang ditunjukkan tahu, langsung lulus kamu. Kalaupun masih ada kesalahan-kesalahan, nanti akan dibersihkan, tapi akhirnya akan masuk ke surga Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ditolong oleh Allah tadi berdasarkan surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan perkataan orang beriman baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Nah, di akhirat tadi itu, di kubur itu tahap pertama dari kehidupan akhirat, bisa menjawab ketika ditunjukkan satu sosok laki-laki. Siapa itu? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu dan saudara, iman ini jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas dari diri kita. Sampai akhir hayat kita berdoa supaya iman kita tetap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan Allah, jangan kami dibelokkan hati kami ya Allah dari hidayah petunjuk-Mu yaitu iman. Ba'da idh hadaytana, sesudah Engkau memberikan kepada kami petunjuk-Mu, wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah. Tetap beriman sampai akhir. Nah, bapak-bapak, ibu dan saudara, terakhir bahwa suami kita ini, Bapak Kemas Haji Effendi Abdullah itu sedang mendahului. Nanti Ibu Darmi akan dipertemukan lagi dengan beliau, dengan suaminya, dengan anak-anak yang sudah berangkat. Tadi kita melihat anak dari Bu Win, umurnya 23 tahun. Dosen UNT yang barusan didonor oleh ibunya ginjalnya, tetapi Allah mempunyai skenario, mempunyai rencana. Anak tadi lalu wafat, ibunya juga sakit, lalu tadi diizinkan oleh kepala rumah sakit untuk pulang, sehingga nanti mengantar anak berangkat ke kubur, lalu kembali ke rumah sakit. Nah, orang-orang yang sudah duluan berangkat ini nanti akan dipertemukan lagi. Dasarnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 23. Kemudian ada juga surat At-Tur, kemudian di juz amma juga ada wayang qalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan akan dikembalikan kepada keluarganya dengan hati yang sangat gembira.
Jadi kita ketika wudhu membasuh tangan kanan, kita sambil berdoa, ya Allah jadikanlah tangan kananku ini untuk menerima catatan amal di akhirat. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dipertemukan lagi dengan orang-orang yang sudah dahulu dipanggil. Ini karena doajen orang-orang yang beriman, sabar, mentaati ketentuan Allah, hukum Allah akan masuk ke surga Aden. Yadkhulunaha, mereka memasukinya, akan masuk di surga tadi. Wa man sholaha, bersama orang-orang yang soleh, yaitu tentu beriman dan beramal soleh. Min abaihim, yaitu generasi sebelumnya, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, buyut-buyut mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, suaminya, istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka, anak-anak yang sudah belum dipanggil, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan masuk ke surga tadi menemui mereka dari semua pintu-pintu surga. Salamun alaikum, kata para malaikat, salamun alaikum, selamatan untukmu bima sabartum, sebab kesabaranmu ketika hidup di dunia mentaati hukum-hukum Allah. Banyak makhluk belajar, maka surga itu adalah sebaik-baik rumah. Jadi Ibu kami tidak usah sedih, nanti akan dipertemukan lagi dengan Pak Pak, bagaimana Pak kalau orang yang sudah meninggal tadi lalu menikah lagi, dipertemukan dengan istri yang mana suaminya? Terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui, yang Maha Tahu, kita terserah Allah. Itu ilmunya Allah. Seperti pertanyaan malaikat Israfil yang akan niup trompet itu sekarang apa kerjanya? Dia kan akan niup trompet, ketua panitia hari kiamat. Terserah Allah. Itu ilmunya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kita jangan campur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira sampai di sini apa yang kami sampaikan ujungnya adalah bahwa Pak Effendi Alhamdulillah akan berteman lagi dengan ibu, dengan anak-anaknya, dengan ibunya, surat Ar-Ra'd ayat 23, surat At-Tur 19 juga ada, surat Al-Jumu'ah. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangan yang saya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.